Heavenly Father, are you really there? And do you hear and answer every child's prayer? Some say that heaven is far away, but I feel it close around me as I pray. Heavenly Father, I remember now something I Mari adik-adik kita bernyanyi dari buku ND Sekolah Minggu nomor 32 dengan judul Nuaeng Martung. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, mari kita berdoa bersama. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Titah Tuhan pada minggu kita kali ini yaitu titah kelima sampai dengan titah ke-10, dan artinya titah kelima: hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi
hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya, melainkan kita harus bersahabat dan membantu kebutuhan hidup mereka. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu kita harus senantiasa hidup suci dan bersih dan bersikap sopan dalam kata dan perbuatan. Orang yang telah berumah tangga harus setia dan saling mencintai. Titah kedelapan, jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah kita harus takut dan kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Titah ke-9, jangan engkau berdusta. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Titah ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah tangga sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istri atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mempergunakan tipu daya untuk memiliki harta sesama manusia serta harta warisannya. Kita harus membantu mereka memelihara hartanya. Dan jangan kita menghasut baik istri maupun pembantunya dan menipu ternaknya. Kita patut menasehati mereka serta memujuknya agar tetap cinta dan setia kepada tugasnya. Demikian titah Tuhan. Mari kita berdoa bersama untuk memohon kekuatan melakukan sesuai dengan titah Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Marilah kita berdoa mohon pengampunan akan dosa-dosa kita, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Epistel kita minggu ini yang tertulis di 1 Yohanes 5 ayatnya ke-14 dan 15. Demikian firman Tuhan. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Demikian firman Tuhan. Mari kita berdoa bersama.
Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Amin. Adik-adik, kita akan mengaku iman percaya kita. Yuk kita berdiri dan kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356. Tinggallah dalam Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari garis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Sekarang kita akan memasuki pengumuman. Sebelumnya, kakak guru sekolah minggu ingin tes yel-yelnya dulu ya. Apa kabarnya adik-adik? Kurang kedengeran, sekali lagi ya. Sekarang kita akan memasuki pengumuman. Pengumuman yang pertama, kakak guru sekolah minggu, abang sekolah minggu, dan Aman Pahalado mengucapkan selamat hari Minggu untuk kita semua. Yang kedua, kakak dan abang sekolah minggu juga mengucapkan selamat berulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun pada tanggal 28 Juni sampai tanggal 4 Juli. Kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik yang berulang tahun ya. Yang ketiga, adik-adik kita masih beribadah di rumah. Kakak guru sekolah minggu dan abang guru sekolah minggu akan tetap mengusahakan adik-adik dapat beribadah secara online. Yang keempat, untuk adik-adik yang sudah menerima rapor, kakak sekolah minggu mengucapkan selamat ya yang sudah menerima rapor. Dan untuk adik-adik yang kelas 6 memasuki SMP juga selamat ya. Dan ada informasi penting ya adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah lulus kelas 6 masih tetap berada di sekolah minggu ya. Jangan lupa masih tetap di sekolah minggu dan tugas-tugasnya masih harus dikerjakan. Untuk yang kelima, tugas minggu ini akan diberikan oleh guru sekolah minggunya sesuai formnya masing-masing. Untuk itu, adik-adik jangan lupa cek grup WA guru sekolah minggunya ya. Dan yang terakhir, kita jangan lupa untuk berdoa
agar situasi pandemi ini cepat berlalu. Untuk adik-adik, jangan lupa juga jaga kesehatan dengan cara makan yang teratur, cuci tangan, jangan lupa juga untuk berdoa. Demikian informasi minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi lagu Ajarku Berdoa. Baiklah adik-adik, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan hari ini. Adik-adik sudah menyiapkan Alkitabnya ya? Kita sama-sama ya adik-adik ya. Yang tertulis di dalam 2 Raja-Raja 20 ayat 1 sampai 11. Adik-adik ikut membaca ya. Hizkia sakit dan disembuhkan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. "Ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapan-Mu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di mata-Mu." Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Tetapi Yesaya belum lagi keluar dari pelataran tengah, tiba-tiba datanglah firman Tuhan kepadanya. "Baiklah dan katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan Allah Daud, bapa leluhurmu. Telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau. Pada hari yang ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan. Aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur. Aku akan memagari kota ini oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku." Kemudian berkatalah Yesaya, "Ambillah sebuah kue ara." Lalu orang mengambilnya dan ditaruh pada bara itu, maka sembuhlah ia. Sebelum itu Hizkia telah berkata kepada Yesaya, "Apakah yang akan menjadi tanda bahwa akan menyembuhkan aku dan bahwa aku akan pergi ke rumah Tuhan pada hari yang ketiga?" Yesaya menjawab, "Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Akan majukah bayang-bayang itu 10 tapak atau akan mundur 10 tapak?" Hizkia berkata, "Itu perkara ringan bagi bayang-bayang itu untuk memanjang 10 tapak. Sebaliknya, biarlah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak." Lalu berserulah Nabi Yesaya kepada Tuhan. Maka dibuatnyalah bayang-bayang itu mundur ke belakang 10 tapak yang sudah dijalani bayang-bayang itu pada penunjuk matahari buatan Ahaz.
Nah, adik-adik, kita sudah membaca cerita tentang firman Tuhan, yaitu tentang Raja Hizkia yang disembuhkan Tuhan dari sakit. Nah, adik-adik, kita udah sering mendengarkan di Alkitab cerita tentang Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit ya adik-adik ya. Termasuk juga banyak mukjizat-mukjizat yang Yesus lakukan pada saat Yesus mengajar, pada saat Yesus pergi ke daerah-daerah dan dia menyembuhkan orang sakit. Nah, kalau ini adalah tentang Raja Hizkia. Raja Hizkia ini ada di Perjanjian Lama ya adik-adik ya. Kalau yang tadi Yesus menyembuhkan orang sakit itu ada di Perjanjian Baru. Nah, ini cerita tentang Raja Hizkia yang dimana dia sakit parah. Adik-adik harus tahu juga kalau Raja Hizkia itu adalah seorang raja yang baik, yang sayang kepada Tuhan, yang melakukan kehendak Tuhan setiap harinya. Ketika Raja Hizkia jatuh sakit, Tuhan menyampaikan pesannya melalui seorang nabi. Tadi siapa ya nama nabinya? Ayo adik-adik, ingat gak tadi nama nabi yang menyampaikan pesan Tuhan kepada Raja Hizkia? Yaitu Nabi Yesaya. Nah, Tuhan Allah menyampaikan pesan melalui Yesaya kepada Raja Hizkia. Katakan kepada Raja Hizkia kalau dia akan segera mati atau meninggal. Beritahukan kepada keluargamu. Aduh, adik-adik, pasti Raja Hizkia sedih ya dikasih tahu begitu ya. Coba kalau kita lagi sakit, sedih nggak adik-adik? Apalagi Raja Hizkia seorang raja yang dia memerintah negeri yang besar. Dia kan punya tanggung jawab adik-adik ya. Jadi dia berpikir, aduh, kenapa saya harus mati? Barangkali begitu ya adik-adik ya. Dia sedih. Kemudian dia memalingkan mukanya ke dinding atau ke tembok dan dia berdoa. Apa tadi doanya adik-adik? Dia menangis di dalam doanya. Ah Tuhan, ingatlah aku. Ingatlah aku yang telah melakukan kehendak-Mu. Sembuhkanlah aku ya Tuhan. Dia berdoa, adik-adik berdoa kepada Tuhan, memohon untuk kesembuhannya. Adik-adik, jangankan kita ya adik-adik ya, raja aja sedih ketika mendengar kalau dia sakit dan akan segera meninggal. Kita pun kalau tahu ada orang sakit, saudara kita atau keluarga kita yang sakit dan parah sakitnya, kita akan sedih adik-adik ya, pasti kita berdoa kepada Tuhan. Karena orang percaya hanya percaya kepada Tuhan dan menyerahkan semuanya. Kalau Tuhan berkehendak, kalau Tuhan mengizinkan, yang sakit pasti disembuhkan. Nah adik-adik, ayat kita hari ini atau topik kita hari ini yaitu tentang berdoa. Berdoa kepada Tuhan. Sebagaimana juga Raja Hizkia yang menyerahkan hidupnya dan juga memohon pertolongan kepada Tuhan ketika dia di dalam penyakit, dalam sakit ya adik-adik ya. Dia berserah kepada Tuhan. Walaupun dia pernah melakukan hal yang mungkin tidak disukai Tuhan, tetapi karena Tuhan adalah Tuhan itu penuh kasih dan Tuhan itu mau mengampuni orang yang mau mengaku kesalahannya dan mau berdoa kepada Tuhan. Tuhan pasti menolongnya. Ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kakak mempunyai suatu lagu nih tentang Raja Hizkia. Adik-adik dengarkan dulu ya.
Oke? Ada seorang raja yang bernama Hizkia, sangat baik hatinya, taat kepada Allah. Pada suatu hari sangat sakit badannya, kata Nabi Yesaya, dia akan matilah. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. No, 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 aduh sakitnya. No, 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 sangat sedihnya. Hizkia pun berdoa kepada Tuhan Allah, tolong sembuhkan saya, hamba-Mu yang setia. Tuhan dengar doanya, sakit disembuhkannya. 15 tahunlah umur ditambahkannya. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Yes, 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 Allahku dahsyat. Yes, 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 penuh mukjizat. Nah, adik-adik sudah mendengarkan lagu tadi? Lagu tentang Raja Hizkia. Nah, adik-adik, enak kan lagunya? Bagaimana Raja Hizkia waktu pada sakit, dia memohon kepada Tuhan dan berdoa agar Tuhan menyembuhkannya. Padahal Raja Hizkia seorang yang baik hati ya, raja yang melakukan kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, pada saat sekarang ini kondisi kita memang tidak baik ya adik-adik ya. Kondisi yang terjadi pada saat ini kita tidak ada yang menginginkannya, sehingga kita tidak dapat beribadah di gereja. Nah, di sini adik-adik, Tuhan sangat ingin, Tuhan sangat menghendaki kita agar setiap saat kita berdoa ya adik-adik ya. Karena hanya melalui doa kita dapat menyampaikan atau memberikan, mengutarakan apa yang ada di hati kita adik-adik ya. Adik-adik masih terus berdoa kan? Walaupun di rumah masih berdoa kan? Berdoa dan percaya kepada Tuhan kalau Tuhan itu akan senantiasa menolong kita. Ya adik-adik ya. Adik-adik dan kita semua tidak boleh kecewa. Kalau pada saat kita berdoa, mungkin doa kita tidak langsung dikabulkan Tuhan. Tapi kita harus terus berdoa dan berdoa ya adik-adik ya. Tuhan itu Maha Pemurah. Kita percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik bagi adik-adik, bagi orang tua, bagi kita semuanya. Makanya teruslah berdoa seperti Raja Hizkia yang tidak henti sampai dia menangis, berdoa kepada Tuhan agar dia disembuhkan. Adik-adik tahu nggak jawaban Tuhan akan doanya Hizkia? Tadi sudah membaca ya adik-adik ya. Tuhan menyembuhkannya. Ingat. Dan menambahkan umurnya berapa tahun lagi? 15 tahun. Hebat ya. Tuhan Allah baik adik-adik ya. Kalau kita sungguh-sungguh berdoa, ternyata Tuhan itu baik mengabulkan doa kita. Tetapi kalau Tuhan sudah mengabulkan doa kita, kita hendaknya jangan langsung berhenti berdoa ya. Kita harus tetap mengucap syukur, berdoa seperti Raja Hizkia. Ya adik-adik ya, dia berdoa, lalu Tuhan mengabulkannya, lalu dia Raja Hizkia berbuat janji, melakukan janji. Apa yang saya lakukan Tuhan ketika saya sudah sembuh? Apa firman Tuhan kepada Hizkia? Kamu harus pergi pada hari yang ketiga, kamu harus pergi ke bait Allah. Raja Hizkia melakukannya. Ya adik-adik ya, berarti kita juga anak-anak Tuhan
pasti adik-adik banyak sekali doa dan keinginannya yang sudah terkabul. Nah, dengan itu jangan lupa bersyukur dan tetap berdoa. Kita doakan biar orang tua kita juga tetap sehat, tetap dapat bekerja, dan juga kita doakan juga situasi atau yang terjadi pada saat ini cepat berlalu, dan kiranya Tuhan mendengarkan doa kita adik-adik ya, walaupun tidak secepatnya, tapi kita percaya, kita yakin kalau ini akan bisa kita lalui dan kita nanti akan dapat berkumpul, bertemu kembali di gereja. Nah adik-adik, itulah cerita kita untuk hari ini. Adik-adik ingat, akan ada tugas dari cerita firman hari ini. Jadi adik-adik simak tadi ya. Oke? Nah, kakak dan semua abang guru sekolah minggu, kakak abang guru sekolah minggu sangat berharap adik-adik selalu berdoa dan berdoa kepada Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kita dan kita bersabar untuk menanti mujizat ataupun doa kita dikabulkan Tuhan. Baiklah adik-adik, demikian firman Tuhan kita hari ini. Shalom adik-adik. Baiklah adik-adik, sekarang kita berdoa. Semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami telah mendengarkan cerita firman-Mu pada hari ini. Tuhan, kiranya Engkau juga mau Tuhan mampir mendengar doa kami, mendengar doa adik-adik kami, agar kiranya doa kami dapat dikabulkan dan kami mendapatkan mukjizat sama seperti Raja Hizkia Tuhan yang telah Engkau sembuhkan dan Engkau panjangkan umurnya 15 tahun lagi. Kiranya Tuhan, doa kami tentang apa yang terjadi pada saat ini Tuhan, yaitu pandemi COVID-19 segera berakhir dan kami dapat kembali beribadah di tempat kudus-Mu. Terima kasih Bapa, inilah doa kami yang kami persembahkan hanya dalam putra-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom adik-adik. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Sudah disiapkan persembahannya? Kalau sudah, mari kita bernyanyi lagu Bawa Persembahan. Mari kita doakan persembahan kita. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertata di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera.